Tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal, jadi sebenarnya kalau financial distress itu kan sebenarnya adalah prediksi ya. Jadi apakah laporan keuangan itu bisa digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan pada periode berikutnya. Jadi tadi makanya saran saya ya, tolong di cross check kembali datanya ya, Bang Sandra, Aniko, juga Doni ya. Jadi yang saya maksud data saya ini kan sudah jadi ya data. Saya kasih contoh yang cara entry datanya. Bentar. Pertama nomor. Kemudian kode perusahaan. Terus kemudian variabel x1 ya, x2, x3, x4 dan kondisi perusahaan. Kondisi itu yang satu financial distress misalnya ya, yang non financial distress kan gitu. Nah ini tadi yang saya jelaskan, harusnya kalau kita meneliti kondisi financial distress ya, itu prediksi. Jadi karena prediksi itu saran saya itu menggunakan data yang di lag 1 tahun. Contohnya misalnya begini, nomor 1 itu misalnya kode perusahaannya beta ya, ini saya ngawur saja ya, bukan sesungguhnya. Nah ini misalnya tadi contohnya datanya Aniko kan 2016 ya, ini tahun 2016 ya, ini juga 2016 ini 2016. Nah maksud saya ya, kondisi perusahaan ini kalau bisa itu adalah kondisi perusahaan beta pada tahun 2017. Seperti ini. Kalau tadi menggunakan sprint gate itu kan kalau tidak salah ada rumusnya ya, Aniko, betul ya? Rumusnya gimana? Ini rumusnya kan? Nah nanti kalau hasilnya S itu misalnya ketemu sekian, itu masuk financial distress atau masuk non financial distress gitu kan ya Niko ya? Iya. Nah inilah maksud saya, yang pada saat kita menghitung nilai S itu ya, ini data yang digunakan adalah data tahun 2017 gitu. Jadi bukan pada laporan keuangan yang sama. Perusahaannya tetap sama, perusahaan beta, tapi nilai S-nya ini kalau bisa itu bukan nilai S dari WTCA, ROTA, EBTCL, dan STA tahun 2016, tapi yang digunakan adalah WTCA dan teman-temannya ini sampai STA tahun 2017. Paham maksud saya?
kemarin nggak begitu ya waktu ujian. Bisa Ibu. Ini yang biasanya terlewati ya, artinya pada saat kita menjelaskan secara logika ya, secara logika itu akan banyak selama ini yang terjadi tidak sampai ke arah sana. Jadi logika kita kenapa kok ini menggunakan data tahun 2017, asumsinya adalah seperti ini. Nah, kalau kita misalnya adalah kalau saya itu perusahaan pengen tahu kondisi finansial distress ya, perusahaan saya sehat atau tidak sehat, itu kan kepengennya adalah untuk prediksi tahun depan, iya apa enggak? Iya Ibu. Logikanya begitu. Di dalam regresi logistik juga sebenarnya adalah sama. Regresi logistik itu ya akan lebih valid ya, akan lebih bagus kalau digunakan sebagai prediksi. Karena prediksi, maka kita akan menggunakan data yang dijeda 1 tahun karena penelitian kita menggunakan data tahunan. Kalau data yang bulanan, ya misalnya bulan Januari itu digunakan untuk memprediksi bulan Februari. Bulan Februari digunakan untuk memprediksi bulan Maret dan seterusnya. Kalau kita triwulanan ya, triwulan pertama itu akan digunakan untuk memprediksi triwulan kedua. Triwulan kedua akan memprediksi triwulan ketiga dan seterusnya. Seperti itu logikanya demikian ya. Sandra juga ini dosen pemilihnya siapaan itu? Bu Pepi. Bisa kalau misalnya kita menggunakan data laba ya, jadi itu kan ada kondisi finansial distress itu kan ada beberapa ini ya pengukuran ya, ada yang menggunakan data laba ya. Data laba itu ini loh nak, yang 2 tahun laba berturut-turut itu non financial distress. Kalau data 2 tahun berturut-turut itu tidak laba, artinya tahun pertama itu laba, tahun berikutnya rugi, itu masuk financial distress. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, biasanya itu yang 2 tahun laba itu biasanya juga tahunnya akan menggunakan tahun ini ya. Kalau ini misalnya ya, kalau ini menggunakan perubahan laba ya, atau laba rugi lah ya, laba atau rugi. Ada yang menggunakan seperti ini. Nah, ini misalnya 2 tahun ya, 2 tahun, maka yang kita gunakan itu biasanya ya ini katakanlah misalnya tahun variabel independennya adalah 2016 ya, ini 2016 juga, 2016 ini 2016 juga, maka yang digunakan laba 2 tahun ini adalah 2016 dan 2017 ya, ini 2016 sama 2017. Nah, mesti ada jeda seperti ini. Ini logika peneliti ya, ini logika peneliti ya. Meskipun mungkin nanti mungkin sama pengujinya itu tidak masalah sih ya, atau mungkin tidak sampai ke sana ya, tapi logika berpikir kita seperti itu ya. Tapi kalau mau pakai data yang sama sih monggo saja, silakan. Nanti kalau misalnya datanya ternyata tidak
tidak fit, ya bisa jadi kemungkinan karena ini tidak ada selisih tahun antara variabel independen sama variabel dependen, ya. Jadi saya tidak mau melancangi dosen pembimbing, ya. Tapi kalau nanti misalnya sampai terjadi data tidak fit, ya data tidak fit itu sudah tidak diberi jeda. Ini pernah dulu saya diskusi sama Bu Anggra ini, ya. Bu Anggi itu dulu pernah ada anak bimbingnya yang kebetulan juga waktu itu nilai signifikansinya ketemu 1. Nah, ya 1. Saya agak ini juga, ya. Kalau signifikansi ketemu 1 itu akan agak-agak curiga, ya. Karena logika saya itu kalau datanya benar, kemungkinan besar sangat jarang sekali signifikansi itu ketemu 1, ya. Setinggi-tingginya itu kemungkinan adalah 0,99 sekian. Terus saya pernah bilang ke beliaunya, mungkin ini Bu, ya, karena data, ya. Jadi ini sekedar saran, tapi kalau nanti masih menggunakan data tahun yang sama, silakan, saya tidak masalah. Tapi nanti misalnya terjadi data tidak fit, ya tolong pertimbangkan itu, ya. Jadi untuk yang Sandra, kemudian Aniko, juga Doni, bisa dipertimbangkan seperti itu, ya. Jadi ini untuk pengetahuan. Kenapa kok seperti itu? Ya logika kita adalah pada saat, ya, posisi antara variabel independen dan dependen. Kalau nanti misalnya terjadi tidak fit, ya, tinggal berubah komposisi data antara independen sama dependen aja, ya. Jadi tapi mungkin akan mengurangi jumlah n, ya, jumlah data, ya, karena ya itu tadilah, ya, posisinya adalah dari tahun 2016, kan pasangannya 2017 pasangannya 2018, kan akan mengurangi jumlah 1 tahun, ya. Tapi oke lah, tidak apa-apa, ya. Jadi kalau nanti tidak ada masalah dengan data, ya artinya datanya fit, ya oke aja, tidak masalah, ya. Oke, kita sekarang coba untuk yang regresi logistik. Oke, semoga bisa dipahami. Ini kondisi perusahaan. Sebelum kita lakukan olah data, ya, ini kita kasih nama dulu, ya. Biasanya kan yang kode, nah ini, ya, kondisi perusahaan, ya, itu yang nilai 1 itu biasanya apa? Financial distress, ya, financial distress. Kalau yang 0 finansial distress. Oke, biar nanti muncul, ya. Saya balik ke sini. Oke, non finansial distress ada 2 saja, Aniko. 2 atau lebih dari 2? 2 saja. Sandra juga kan ada yang kondisi misalnya sehat, kurang sehat, tidak sehat, ya ada.